Namaku Laila. Aku adalah anak kedua dari 4 bersaudara. Sejak kecil, aku selalu dianggap anak yang biasa saja. Kakakku yang pertama selalu menjadi kebanggaan keluarga karena prestasinya. Adikku yang ketiga dan keempat selalu dimanja, karena mereka yang paling kecil. Sedangkan aku, hanya anak yang selalu ada ketika dibutuhkan. Ketika ayah meninggal 7 tahun lalu, ibuku mulai sering sakit. Tubuhnya melemah perlahan. Awalnya hanya pusing dan lelah, lalu semakin sering masuk rumah sakit. Saudara-saudaraku semua tinggal di kota lain. Kakakku bekerja di perusahaan besar. Adikku yang ketiga sudah menikah dan ikut suaminya keluar kota. Yang paling kecil bahkan bekerja di luar negeri. Akhirnya, hanya aku yang tinggal bersama ibu di rumah kecil peninggalan ayah. Hari-hariku mulai berubah. Aku bangun sebelum matahari terbit, menyiapkan sarapan untuk ibu, mengingatkan obatnya, mengantar kontrol ke rumah sakit, membersihkan rumah, memasak lagi, lalu bekerja dari rumah dengan pekerjaan kecil yang bisa aku lakukan sambil menjaga ibu. Kadang aku lelah, tapi setiap kali melihat ibu tersenyum kecil saat aku membantunya duduk atau menyuapinya makan, rasa lelah itu terasa lebih ringan. Saudara-saudaraku jarang pulang. Mereka sering menelpon, tapi biasanya hanya sebentar. Bagaimana kondisi ibu? Masih sama, jawabku. Lalu mereka berkata, "Terima kasih sudah menjaga ibu." Aku selalu menjawab, "Tidak apa-apa." Karena bagaimanapun juga, ibu adalah ibuku. Dan aku pikir, mungkin beginilah hidup berjalan. Sampai suatu hari, dokter berkata bahwa kondisi ibu tidak akan pernah benar-benar pulih. Saat itu aku pulang ke rumah dengan hati berat. Aku duduk di samping ibu yang tertidur, lalu menggenggam tangannya. Untuk pertama kalinya, aku merasa takut. Takut suatu hari nanti, rumah ini akan benar-benar sunyi. Waktu berjalan perlahan. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Hari-hariku selalu sama. Bangun pagi, merawat ibu, memasak, membersihkan rumah, memastikan semua kebutuhan ibu terpenuhi. Kadang aku iri melihat orang lain yang hidup bebas. Teman-temanku bisa pergi liburan. Mereka bisa mengejar karir. Mereka bisa membangun kehidupan mereka sendiri. Sedangkan aku, hidupku seolah berhenti di rumah ini. Tapi setiap kali perasaan itu muncul, aku merasa bersalah. Karena ibu tidak pernah meminta sakit. Suatu malam ibu berkata pelan, "Maafkan aku ya, Nak." Aku terkejut. Kenapa ibu berkata begitu? Ibu menatap aku dengan mata yang penuh kelelahan. Ibu merasa kamu kehilangan banyak hal karena harus merawat ibu. Aku menggenggam tangan ibu. Tidak, Bu, aku tidak kehilangan apa-apa. Padahal di dalam hatiku, aku tahu ada banyak hal yang kutinggalkan. Mimpi, kesempatan, dan mungkin juga masa mudaku. Namun aku tidak pernah menyesal merawat ibu. Yang membuatku sedih adalah satu hal. Saudara-saudaraku jarang benar-benar hadir. Mereka mengirim uang sesekali. Mereka menelpon beberapa menit. Tapi mereka tidak pernah benar-benar tahu bagaimana rasanya menjaga seseorang yang sakit setiap hari. Bagaimana rasanya begadang ketika ibu kesakitan. Bagaimana rasanya panik ketika napas ibu tiba-tiba berat. Semua itu hanya aku yang merasakannya. Tapi aku tetap diam. Karena aku tidak ingin membuat mereka merasa bersalah. Dan karena aku percaya, keluarga tidak seharusnya dihitung dengan pengorbanan. Hari yang kutakutkan akhirnya datang. Ibu meninggal pada suatu pagi yang sunyi.
Aku duduk di samping tempat tidurnya ketika napasnya perlahan berhenti. Saat itu, aku merasa dunia menjadi sangat hening. Beberapa jam kemudian, rumah mulai ramai. Saudara-saudaraku pulang, tetangga datang, kerabat berdatangan. Semua orang menangis. Aku juga menangis, tapi rasanya berbeda. Tangisku terasa seperti sesuatu yang sudah lama kutahan. Beberapa hari setelah pemakaman, rumah kembali sepi. Kami berkumpul di ruang tamu. Awalnya kami hanya berbicara tentang kenangan ibu. Namun perlahan, pembicaraan berubah. Kakakku berkata, "Kita perlu membicarakan rumah ini." Aku terdiam. Adikku menambahkan, "Iya, soal warisan." Kata itu terasa aneh di telingaku. Warisan. Rumah yang selama ini menjadi tempat aku dan ibu hidup. Tempat aku menghabiskan bertahun-tahun merawatnya. Tiba-tiba sekarang dibicarakan seperti angka. Mereka mulai berdiskusi tentang harga rumah, tentang pembagian, tentang siapa yang berhak mendapatkan apa. Aku hanya duduk diam. Tidak ada yang bertanya bagaimana perasaanku. Tidak ada yang bertanya bagaimana aku menjalani semua tahun itu. Untuk pertama kalinya, aku merasa sangat sendirian, bahkan di tengah keluargaku sendiri. Pembicaraan tentang warisan semakin panas. Kakakku berkata, rumah ini harus dijual agar uangnya bisa dibagi rata. Adikku setuju. Aku menunduk. Rumah ini bukan hanya bangunan bagiku. Di setiap sudutnya ada kenangan. Ada malam-malam panjang ketika aku menjaga ibu. Ada tawa kecil ibu ketika ia masih cukup kuat untuk berjalan ke dapur. Ada suara televisi yang selalu kami tonton bersama. Aku akhirnya berkata pelan, "Aku tidak ingin rumah ini dijual." Semua orang menatapku. Kakakku berkata, "Kenapa?" Aku menarik nafas dalam. Karena selama ini, aku selalu diam, selalu mengalah, selalu mencoba memahami. Tapi hari itu, aku tidak ingin lagi menyembunyikan perasaanku. Aku sudah tinggal di sini bertahun-tahun merawat ibu, kataku. Ruangan menjadi sunyi. Aku tidak meminta apapun dari kalian. Tapi rumah ini adalah satu-satunya tempat yang tersisa dari ibu. Untuk pertama kalinya, mereka terlihat terdiam. Mungkin mereka baru menyadari sesuatu. Bahwa selama ini ada seseorang yang menjalani semua itu sendirian. Bahwa pengorbanan tidak selalu terlihat. Sahabat cerita arti, keluarga bukan hanya tentang siapa yang memiliki hak. Keluarga adalah tentang siapa yang benar-benar hadir ketika kita paling membutuhkan. Kadang, yang paling banyak berkorban justru yang paling jarang bersuara. Dan mungkin itulah sebabnya pengorbanan sering terlupakan. Tapi bukan berarti ia tidak berarti.